Ya teman-teman, terima kasih yang sudah mengklik video ini ya. Sesuai judul di thumbnail, saya pastikan kalian tidak menyesal, terutama untuk orang-orang yang awam yang belum tahu proses bagaimana beras itu bisa menjadi beras. Jadi ini saya pakai contohnya selip keliling. Oke, ini sebelum kita lanjut ke video, ini saya membuat video sudah ya izin ke orang yang bersangkutan, yaitu Bapak Giman. Ini yang pemilik selip keliling ya teman-teman. Ini seperti yang kalian lihat, karena selip keliling ini Pak Giman ini membawa punya beberapa orang, dan tempatnya itu ini salah satunya di sini, satu titik di sini. Ini karena keliling ini tidak sembarangan menyelip ya, jadi harus tempatnya yang pekarangan kosong. Ini seperti di sini. Ini Pak Giman sedang menyiapkan ember terlebih dahulu. Ini yang nantinya buat ini hasil gilingannya yang dari atas nanti turun. Ini di situ. Ya, ini nanti itu padinya turun dari atas ke situ, nanti ditadangin pakai ember. Ini dia ada dua tempat, dan ini nanti buat pembuangan kulit padinya ya. Ini pekarangan kosong, jadi tidak sembarangan buat nyelip berhenti di tempat ini. Yang mau menyelip harus mencari pekarangan kosong. Ini bambu buat menimbang nanti buat tiangnya ya. Ini karena tadi pas merekam ini sebelum duhur, ini Pak Giman mulai aktivitas lagi. Jadi tadi itu persiapan ya, ini baru ke proses penggilingannya. Ini dia tadi sudah menyalakan mesin, lalu safety first dulu, karena penggilingan itu pasti menghasilkan debu efeknya, jadi harus pakai masker. Ini dia di setting dulu. Ini kurang paham seperti apa maksudnya, tapi kalau bisa didengar ini mesinnya lebih kencang suaranya, jadi lebih cepat bunyinya, lebih cepat. Mungkin itu nanti buat proses penggilingannya, ke tekanannya. Ya seperti itu ya teman-teman. Ini dia mesinnya, ini mungkin sama seperti mesin diesel ya. Ini penggilingan pertama teman-teman. Itu Pak Giman naik ke atas, itu lumayan tinggi, itu kurang lebih 2 meter. Itu sekarung itu diangkat ke atas ya. Ini saya maksimal sampai di sini mengambil gambarnya. Jadi ini melepas jahitannya dulu dari kantong. Jadi ini masih berbentuk padi. Ini dimasukkan dulu ke mesin penggilingan ya. Ini dilepas ya, seperti itu ya teman-teman. Cukup jelas. Dan ini hasilnya seperti ini. Ini ada yang keluar dari tadi ya, dari atas ini. Lalu memasuki giliran pertama seperti ini teman-teman. Masih sama warnanya. Jadi ini proses penggilingan pertama, masih berwarna kuning atau masih ada kulit padinya. Ini dia teman-teman. Mungkin sudah mulai agak pecah ya, tapi masih sama.
kira-kira ini 90%, masih jauh, atau 10% dari proses menjadi berasnya. Dan ini pembuangannya sudah mulai ini kulitnya. Ini dia. Ini kalau kulit padi ini juga termasuk banyak fungsinya, jadi tidak semena-mena menjadi sampah teman-teman. Ya, ini memasuki proses penggilingan kedua, masih sama itu ke tempat yang pertama, tapi ini sudah masuk ke proses kedua. Jadi itu yang tadi sudah masuk ember, diangkat lagi, dimasukkan lagi. Dan itu kalau kalian lihat itu di settingan ininya, penggilingannya agak di otak-atik sama pagiman, itu ditambah lagi tekanannya. Ini tadi sudah kedua, ya ini dia hasil keduanya teman-teman. Masih sama berwarna kuning, masih ada kulitnya. Ini masih pakai yang mesin pertama teman-teman. Ini dia pagiman asli orang Ambal. Dan ini proses penggilingan ketiga, ini sudah ganti tempat ini ya mesinnya. Kalau tadi yang itu lebih gede dan lebih tinggi, ini ke yang satunya lagi. Dan ini hasil penggilingan ketiga teman-teman. Mungkin sudah terlihat beras atau berwarna putih, ini sudah menjadi beras ya. Tapi ini belum sempurna teman-teman. Nah ini. Ya ini walaupun sudah terlihat beras tapi masih belum sempurna warnanya. Jadi masih ada kulit-kulitnya. Ini kalau kalian lihat ada, ya itu, masih ada beberapa kulit padinya. Jadi ini belum sempurna. Ini baru ketiga proses penggilingannya. Jadi ini masih nanti masih ya digiling lagi teman-teman. Ini dia, dilihat masih jelas ya gambarnya. Oke, aman teman-teman. Seperti ini hasil penggilingan ketiga. Dan ini yang tadi saya katakan, ini buat nyeting tekanannya, itu bisa dilihat tadi Bapak Giman. Ini buat settingan yang mesin kecil. Nah itu yang berwarna biru itu dedeknya teman-teman. Jadi itu yang bisa buat pakan unggas atau ternak. Ini dia dedek. Ini perpaduan antara kulit padi sama berasnya. Jadi itu digabung jadi satu, digiling halus. Jadinya seperti ini teman-teman. Itu bagus buat pakan ternak. Namanya kalau di daerah saya sendiri itu dedek atau katul. Ini masih lanjut ke proses teman-teman ya. Ini Bapak Giman, kalau yang pernah lihat orang Kebumen, khususnya daerah Kebumen Timur, bisa komen di bawah. Ini salah satu selip keliling yang masih tersisa. Dan ini selalu ke daerah saya. Ini saya sudah izin untuk merekam. Jadi tidak semena-mena merekam.
Ini kalau selip keliling lebih gampang teman-teman. Jadi buat kalian yang punya padi tuh tinggal manggil orangnya, jadi diambil, hasilnya pun diantar, nggak harus nganter. Nah ini dia hasilnya proses penggilingan ke 4 teman-teman. Masih sekali lagi ini dia. Ini tuh terakhir ini ya teman-teman. Tadi hasil ke-4. Mungkin mengiranya kalian yang belum tahu proses penggilingan padi itu gampang, ternyata cukup berulang. Kalau dilihatnya nggak ribet, tapi cukup melelahkan, memakan tenaga, karena harus mengangkat berulang. Ini juga secara ini harus sinkron, karena yang ini berisi, yang ini harus ditarik lagi, harus diangkat lagi. Ini kalau nggak sinkron ini kewalahan, pasti bisa yang satu tumpah berserakan. Ya ini kulit padinya teman-teman sudah mulai banyak. Ini kalau buat saya sendiri biasanya dipakai buat alas ternak ya, buat di bawah. Besok saya bikin konten pakai itu. Ya ini teman-teman hasil penggilingan ke-5 teman-teman. Bisa kalian lihat ini. Ini belum sempurna. Maaf, ini penggilingan ke-4 ya teman-teman. Ya itu masih ada sedikit kulit padinya. Tapi ini sudah hampir 90%. Ini aslinya sudah bisa mungkin dimasak, tapi ini sekali lagi penggilingan. Ini buat memastikan kualitas berasnya aman. Jadi pas dimakan itu semua beras, nggak ada padinya. Ya ini bisa dilihat perbandingannya. Ini sudah benar-benar menjadi beras. Dan ini dia teman-teman hasil akhir dari penggilingan padi. Ini sudah sempurna, beras sempurna ini. Dan ini sudah 100%. Kalau bisa dilihat lebih jelas itu sudah nggak ada kulit padi yang ini tercampur. Oke ya teman-teman, seperti itu ya proses penggilingan padi. Ini versi selip keliling. Komen di bawah yang daerahnya masih ada selip keliling. Atau yang pernah nyelip dulu, nemenin orang tua nyelip. Dan selanjutnya setelah semuanya menjadi padi, atau maaf, setelah semuanya menjadi beras murni, ini dimasukkan lagi ke kantong. Ini sedikit kasih info. Jadi misal satu kantong padi itu misal diselip itu maksimal misalnya 3/3 itu, misalnya kualitas padinya bagus, itu paling hanya menjadi 2/3 dari kantong ya. Jadi misalnya sekantong nggak jadi sekantong, nggak bakal jadi sekantong, pasti menjadi dikurangi ini beberapa. Dan selanjutnya misal ini sudah semuanya, tinggal ditimbang. Ini untuk memberitahu ke pelanggan Pak Giman. Jadi misal berapa kilo, nanti harganya dikasih tahu. Misalnya 1 kilo ini 2,5, itu dikalikan berapa kilo. Dan seperti itu ya teman-teman. Ini sudah mencapai akhir video.
Nah ini kalau sekantong ini satu karung itu bisa mencapai 50 kilo maksimal, bahkan bisa 55. Dan itu Pak Giman mengangkat ke atas, itu bayangkan, itu tidak masuk akal. Tenaganya memang benar-benar jos. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir. Semoga terhibur dan mendapatkan sedikit pengetahuan dari video ini. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman jika video ini membantu kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.